apakah KPU punya kegiatan, punya pekerjaan setelah musim pemilu dan musim pilkada selesai? Jawabannya ada, dan salah satunya adalah pemutaran data pemilih berkelanjutan. Bahkan PDPB ini juga sudah menjadi bagian dari program prioritas nasional. Nah, gimana sih Pak tantangan yang sering dihadapi dengan kota dengan mobilitas tinggi seperti itu dalam melakukan PDPB tadi? Ya, jadi sekali lagi sumber data kita kan dari instansi resmi, dari lembaga resmi, itu Kementerian Dalam Negeri kan. Jadi tentu data yang turun itulah yang menjadi sumber pertama kita untuk memutakhirkan data pemilih seperti itu. Jadi kita ikuti data kependudukan. Itu prioritas kita seperti itu. Di sesi ini saya sangat bangga nih Pak, karena saya bisa bertemu langsung sama penulis dari buku Kota Suara Corona dan Cangkang-Cangkang Gonggong. Kenapa ada Cangkang-Cangkang Gonggong? Jadi Cangkang-Cangkang Gonggong ini, jadi gini, pada saat pengundian nomor urut paslon untuk Pilkada 2020, nomor pilihan nomor urut paslon itu kita masukkan, kita selipkan di dalam Cangkang-Cangkang Gonggong. Hai teman pemilih, selamat datang di Layar Demokrasi, podcastnya KPU Kepri. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang pemilu, demokrasi, dan berbagai cerita dari balik layar penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Bersama saya Ayu, dan inilah episode hari ini. Di episode kali ini kita akan ngobrolin topik yang sangat penting, yaitu pemuktahiran data pemilih berkelanjutan triwulan 1 tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau. Data pemilih menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, karena dari data yang akurat lah hak pilih setiap warga dapat terjamin. Bersama narasumber dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi, kita akan mengulas bagaimana proses pemuktahiran data dilakukan, melihat gambaran jumlah pemilih terkini, hingga memahami karakteristik pemilih berdasarkan wilayah dan generasi. Telah hadir bersama saya Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Priyo Handoko. Selamat datang Bapak. Iya. Selamat jumpa Ayu. Meskipun kita sebenarnya jumpa tiap hari ya. Hari jumpa Pak. Pak Priyo, kami sangat bersyukur dan sangat senang nih Bapak bisa bergabung bersama Layar Demokrasi untuk memberikan informasi seputar pemilu kepada teman pemilih Pak. Pak, saya kemarin tuh kan baru ada rapat pleno ya Pak, awal bulan April ya Pak, terkait PDPB. Nah, itu gimana Pak prosesnya? Mungkin bisa diceritakan suka dukanya atau bagaimana prosesnya? Silakan Bapak. Sebelumnya terima kasih Ayu. Jadi pleno PDPB yang dilaksanakan pada awal April yang lalu, persisnya di tanggal 1 atau 2 ya. Jadi memang sesuai arahan KPU RI, kabupaten kota mendapatkan reng waktu untuk mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan rapat pleno terbuka, rekapitulasi PDPB atau pemutaran data pemilih berkelanjutan triwulan 1 itu dalam 2 hari itu, tanggal 1 atau tanggal 2. Nah, di Kepri, di Kepulauan Riau, ada 5 kabupaten kota yang melaksanakan pleno di tanggal 1, ada 2 kabupaten kota yang melaksanakan plenonya di tanggal 2, itu Bintan dan Karimun yang di tanggal 2 April. Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Jadi ini adalah pleno tingkat kabupaten kota, pleno triwulan yang keempat yang dilaksanakan oleh kabupaten kota. Jadi mereka, teman-teman kabupaten kota itu kan dalam PDPB ini melaksanakan pleno setiap 3 bulan sekali. Jadi proses pemutahiran data berjalan dan kemudian itu diplenokan setiap 3 bulan sekali. Dan pertama kali mereka melaksanakan pleno itu pada bulan Juli tahun lalu 2025. Itu pleno triwulan 2 itu. Nyebutnya pleno triwulan 2. Kemudian pleno triwulan 3 dilaksanakan di bulan Oktober dan pleno triwulan 4-nya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2025. Nah, sekarang adalah
kali keempat mereka melaksanakan pleno di triwulan 1 tahun 2026 pada 1-2 April yang lalu. Nah, kalau untuk pleno di tingkat provinsi itu kan dilaksanakan setiap semester. Jadi setiap 6 bulan sekali. Jadi sampai sekarang kita baru melaksanakan pleno tingkat provinsi itu 2 kali, yaitu di bulan Juli tahun 2025 dan bulan Desember tahun 2025 yang lalu. Insya Allah nanti setelah kabupaten kota melaksanakan pleno triwulan 2 di bulan Juli tahun 2026 ini akan dilanjutkan dengan pleno semester 1 tahun 2026 untuk tingkat provinsi. Jadi seperti itu kurang lebih prosesnya. Jadi PDPB ini mulai berjalan setelah tahapan pilkada selesai. Jadi daftar pemilih kita DPT untuk pilkada itu terus dimutakhirkan, terus dipelihara atau dirawat dalam kegiatan yang namanya pemungutan data pemilih berkelanjutan. Jadi kalau ditanya apakah KPU punya kegiatan, punya pekerjaan setelah musim pemilu dan musim pilkada selesai, jawabannya ada. Dan salah satunya adalah pemutaran data pemilih berkelanjutan. Bahkan PDPB ini juga sudah menjadi bagian dari program prioritas nasional. Nah, tadi Ayu nanya bagaimana gambaran pemilih saat ini ya. Betul, jadi Pak. Salah satu manfaat dari PDPB kita terus mengupdate, terus memvalidasi data pemilih. Jadi ini saya harus buka data. Boleh, ini Pak, ya, Pak. Biar jangan salah sebut karena urusannya angka ini ya. Iya betul. Ya, jadi meskipun tidak ada pleno di tingkat provinsi setelah kabupaten kota kemarin melaksanakan pleno triwulan 1, kita di provinsi kan tetap merekap berdasarkan hasil pleno dari kabupaten kota. Nah, kalau pemilu dilaksanakan saat ini, maka jumlah pemilih di seprovinsi Kepulauan Riau itu sebanyak 1.642.192 orang yuk. Dibandingkan dengan DPT Pilkada 2024 yang dulu kita tetapkan di tanggal 22 September itu ada kenaikan sebanyak 82.465 orang. Jadi pada saat Pilkada 2024 jumlah DPT kita kan 1.559.727. Sekarang dari PDPB ini jumlahnya bertambah menjadi 1.642.192. Jadi sekali lagi ada kenaikan sebanyak 82.465 orang. Itu dalam kurun waktu 2 tahun itu Pak ya? Kayaknya belum 2 tahun, baru September ketemu September 1 tahun ya. 1,5 tahun ya Pak? 1,5 tahun, kurang lebih 1,5 tahun. Jadi memang cukup banyak pertambahan jumlah pemilih di Provinsi Kepulauan Riau, dan mayoritas penambahan ini tentu kita sudah sama-sama maklum ya, ini ada di Kota Batam, seperti itu. Jadi saat pilkada kemarin Batam itu jumlah pemilihnya 899.666 orang. Berdasarkan PDPB saat ini jumlahnya menjadi 961.816 orang. Jadi sekitar berapa ini ya? Sekitar 60 ribuan pemilih. Penambahan pemilih di Kepri dari total 82.000 tadi, sekitar 60 ribuan itu terjadi di Kota Batam. Batam ya Pak. Berarti Batam lah penyumbang angka terbanyak ya Pak ya. Karena kita maklum Batam ini kota industri, kota bisnis, dan memang mobilitas penduduk di Kota Batam terutama untuk yang masuk itu cukup tinggi. Jadi kita bisa memaklumi bahwa jumlah pemilih di Kota Batam juga tentunya pertumbuhannya juga cukup tinggi seperti itu. Baik Bapak. Pak, tadi Bapak sampaikan kan pertumbuhan jumlah penduduknya tadi dari itu udah sekitar 80 ribuan ya Pak ya. Pemilihnya maaf. Jumlah pemilih kan ada pertambahannya 80 ribuan. Nah, itu mungkin Bapak bisa jabarkan dari mana segmen apa saja nih Pak yang banyak dan bertambahnya di mana gitu paling banyak. Ya, yang mungkin menarik ini kalau kita lihat dari klasifikasi pemilih berdasarkan generasi ya. Iya. Jadi Gen Z trennya naik signifikan. Jadi pada saat Pilkada 2024, jadi September ya, karena DPT ditetapkan September 2024, saat itu proporsi jumlah Gen Z di dalam daftar pemilih
25%, sekitar 25%. 5%. Nah, saat ini jumlahnya sudah bertambah menjadi 29%. Jadi dalam 1,5 tahun ini Udah ada penambahan 4%. 4%, betul, 4%, 4%. Sementara Gen Y, ya, ini apa? Saya masuk di Gen Y itu tanpa bermaksud menyombongkan diri ya. Yu. Saya masih termasuk Gen Y ya, generasi milenial. Itu meskipun Gen Y yang ujung-ujung ya, yang sudah berbatasan dengan Gen X, tapi saya masih masuk di Gen Y. Gen Y itu kan kelahiran 81 sampai 96 gitu. Iya. Nah, jadi yang Gen Y yang di pilkada kemarin 38% dan dominan, ini sekarang sudah mulai turun secara proporsi ya, karena jumlah Gen Z-nya kan bertambah, jumlah pemilih bertambah. Nah, dari 38 saat pilkada 38%, ini sekarang turun menjadi 36%, seperti itu. Begitu juga Gen X. Gen X itu awalnya kemarin saat pilkada 28%, sekarang turun menjadi 26,6%. Baby boomer juga sekarang tinggal 7%, pre-baby boomer bahkan lebih kecil lagi tinggal 0,7%. Jadi secara umum memang trennya ke depan akan sepertinya akan seperti ini. Jadi Gen Z-nya akan semakin, proporsinya akan semakin besar. Gen Y, Gen X, baby boomer dan pre-baby boomer itu akan semakin mengecil secara secara perlahan akan semakin mengecil. Nah, kalau trennya konsisten seperti ini, kita sudah bisa memprediksi nih. Kita sudah bisa memperkirakan pada pemilu 2029 nanti, pemilih di Kepri itu akan didominasi oleh Gen Z. Jadi kalau membaca tren, saya memperkirakan jumlah pemilih Gen Z di 2029 itu nanti kisarannya mencapai sekitar 36-37% dari total dari total pemilih dalam DPT. Sementara Gen Y tentu nanti akan turun mungkin di bawah 35%. Jadi yang dominan nanti Gen Z. Nah, data ini penting bagi kita sebagai penyelenggara. Tentu ini bisa menjadi informasi berharga untuk mulai sekarang menyiapkan, mendesain strategi sosialisasi yang jitu, yang efektif, yang kira-kira bisa menyangkau kelompok Gen Z ini. Karena memang teman-teman Gen Z ini kan segmen yang unik ya. Jadi makhluk digital ya, Pak. Ya, mereka ini makhluk digital, terbiasa dengan lompatan-lompatan aplikasi. Dan banyaklah yang membedakan mereka dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi kami kira memang ke depan kalau kita ingin pemilu ini sukses, pemilu 2020 sukses, maka Gen Z harus mendapatkan perhatian yang lebih dan harus kita perlakukan secara spesial ya, seperti itu. Jadi harus ada strategi khusus dari KPU untuk bisa menjangkau mereka. Karena ini partisipasi mereka tentu nanti akan berpengaruh secara langsung terhadap bagaimana wajah demokrasi Indonesia di pemilu yang akan datang, seperti itu. Mungkin PR kita ke depan ya, Pak, bagaimana meyakinkan Gen Z untuk berpartisipasi dalam pemilu ya, Pak, karena mereka yang mendominasi nanti ya, Pak. Semoga nanti kalau misalnya di tahun 2029 targetnya tercapai, Gen Z juga update dan aktif dalam pemilu, jadi angka partisipasi kita juga tinggi ya, Pak. Betul. Oke. Baik, Pak, tadi dari data yang Bapak sampaikan tuh, Pak, bagaimana sih, Pak, KPU memastikan bahwa data yang dimuktahirkan tadi itu adalah data yang sesuai, data yang tepat dan valid. Oke. Iya, jadi dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kita punya beberapa sumber data. Oke, baik, Pak. Nah, sumber data kita sebut aja lah semacam sumber data primer ya. Kalau dulu di kampus ada penelitian kan ada primer, ada sekunder. Nah, sumber data primer kita, sumber data utama kita itu datang dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi alhamdulillah sejak PDPB berjalan pertengahan tahun 2025 lalu, KPU RI secara konsisten menerima data penduduk update dari Kementerian Dalam Negeri.
Yang pertama itu di bulan Mei tahun 2025, kemudian yang kedua di bulan November, seingat saya November 2025, dan yang di tahun 2026 ini kembali menerima data di bulan Februari yang lalu. Jadi itulah sumber data utama kita dalam melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, karena sumbernya langsung dari ownernya ya, yang punya data ya, Pak? Punya data. Tentu kalau kita bicara valid, tentu ini valid. Kalau kita bicara akurat, tentu ini akurat. Dan itu memang sangat membantu KPU dalam memutahirkan data pemilih. Nah, selain ada data yang bersumber dari Kemendagri, KPU juga tahun lalu itu menerima data dari Kementerian Luar Negeri. Data Kemenlu ini data apa? Ini adalah data pemilih kita yang ada di luar negeri. Jadi DPT itu kan ada DPT dalam negeri, ada DPT luar negeri. Nah, jadi dari Kemendagri kita dapat data untuk mengupdate DPT dalam negeri. Nah, nanti dari Kemenlu kita juga akan mendapatkan data dari Kemenlu. Mendapatkan data pemilih di luar negeri. Iya, dari Kemenlu. Nah, itu juga akan menjadi bagian dari proses pemutahiran. Nah, data-data inilah yang kemudian diturunkan setelah disinkronisasikan oleh KPU RI, kemudian diturunkan ke KPU Kabupaten Kota. Tentu di sini KPU Provinsi berperan untuk mengkoordinir kerja-kerja dari teman-teman KPU Kabupaten Kota itu. Nah, data yang turun ini apa saja? Ada data pemilih yang meninggal, ada data pemilih yang pindah masuk, ada data pemilih yang pindah keluar, kemudian ada juga data pemilih yang melakukan ubah data. Jadi ada misalnya ya si Fulan misalnya, sebelumnya mungkin namanya misalnya saya ya, misalnya saya Prio gitu ya, Prio. Sebelumnya tertulis PRIYO, tapi dia melakukan perbaikan bahwa sebenarnya yang sesuai dengan akte itu bukan Prio dengan Y, tapi Pri yang tanpa Y, jadi PRIO seperti itu. Nah, itu termasuk data-data yang diturunkan, artinya data pemilih yang melakukan perubahan terhadap elemen datanya, dan itu kita sesuaikan juga di dalam daftar pemilih kita. Nah, jadi data-data inilah yang kita mutahirkan dalam proses PDPB seperti itu. Gitu. Pak, izin Pak, saya potong sebentar nih Pak. Jadi mungkin berkaitan dengan data kan Pak, banyak isu juga nih. Kenapa sih Pak pada saat pemilihan tuh kadang ada katanya orangnya sudah meninggal tapi masih masuk tuh di data. Kenapa tuh Pak biasanya? Ya berarti memang secara kependudukan yang bersangkutan masih aktif. Masih aktif ya Pak ya. Jadi saat ini pun ya dalam proses pemutaran data pemilih, KPU hanya bisa mencoret pemilih yang sudah meninggal dari daftar pemilih itu jika yang bersangkutan sudah memiliki akte kematian. Itu mutlak itu. Yang kedua, jika yang almarhum atau almarhumah ini belum memiliki akte kematian, maka ada opsi lain, misalnya pihak keluarga membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal, kemudian ditandatangani dan sepengetahuan RT RW dan seterusnya. Nah, itu juga bisa menjadi dasar bagi KPU untuk mencoret yang bersangkutan. Atau misalnya yang terakhir yang belakangan ini berkembang, surat dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi resmi, misalnya dari rumah sakit atau dari rumah sakit atau dari dinas kesehatan misalnya, atau dari pemerintah desa atau dari pemerintah kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal, sekalipun yang bersangkutan belum punya akte kematian. Jadi misalnya rumah sakit, dan kita kemarin mendapatkan data di Kepria, jadi kita koordinasi dengan rumah sakit provinsi, kemudian ya ada beberapa rumah sakit kita koordinasi dan kita mendapatkan data pasien mereka yang meninggal dunia, dan atas dasar surat itu bisa kita coret dari daftar pemilih. Nah, tapi yang memang betul-betul tidak punya bukti dukung, ya kita tidak bisa mencoret mereka dari daftar pemilih seperti itu. Baik. Dan ke depan insya Allah dengan adanya pemutaran data pemilih berkelanjutan yang
prosesnya semakin rapi, semakin baik. Ya. Insya Allah ke depan mereka yang sudah dicoret Ya. dengan keterangan meninggal, insya Allah tidak akan muncul lagi. Baik Pak, berarti dari sini saya dapat tarik kesimpulan bahwa pentingnya pelaporan tadi ya Pak dari masyarakat, itu peran serta masyarakat. Kalau misalnya memang ada yang sudah meninggal, ya harus dilaporkan ke dinas terkait. Sekarang kan kalau mungkin awalnya dengan surat keterangan kematian, sekarang sudah lebih dipermudah dengan tadi surat dari keterangan dari rumah sakit ya Pak. Itu dalam konteks kerja kita di KPU. Oke, baik Pak. Tapi apakah data itu bisa menjadi dasar bagi Dukcapil misalnya untuk mencoret atau menonaktifkan yang bersangkutan dari data kependudukan, itu tentu domainnya Dukcapil ya, seperti itu. Tapi dalam konteks KPU kita bekerja di rumah kita, ya, itu bisa kita coret asalkan ada bukti dukung yang tadi saya sampaikan. Oke, siap Bapak. Berarti tadi poinnya untuk konteks pemilih itu bisa dicoret ya Pak. Baik Bapak. Nah, tadi kan Bapak sampaikan nih untuk proses PDPB tadi di Batam itu kan termasuk kota yang tinggi mobilitasnya tuh Pak. Nah, gimana sih Pak tantangan yang sering dihadapi dengan kota dengan mobilitas tinggi seperti itu dalam melakukan PDPB tadi? Ya, jadi sekali lagi sumber data kita kan dari instansi resmi, dari lembaga resmi, itu Kementerian Dalam Negeri kan. Jadi tentu data yang turun itulah yang menjadi sumber pertama kita untuk memutakhirkan data pemilih seperti itu. Jadi kita ikuti data kependudukan, itu prioritas kita seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih memastikan, untuk lebih memvalidasi dalam PDPB ini ada yang namanya Coktasyu. Jadi kalau penyusunan daftar pemilih terkait pelaksanaan pemilu atau pilkada, itu kan kita kenal namanya coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, kalau coklit itu dilaksanakan door to door, ya, door to door, dan tentu melibatkan ribuan, bahkan kalau di Indonesia hitungannya jutaan tenaga, pantarlih itu ya Pak. Berarti semua didatangin ya Pak, rumahnya data ulang. Door to door, sifatnya kan sensus ya, seperti itu. Betul. Nah, karena kita punya infrastruktur yang lengkap ya, sampai ke bawah, sampai ke pantarlih. Nah, karena sekarang ini non tahapan dan PDPB ini berjalan di masa non tahapan, tentu sekarang kita tahu kan, kita sama-sama nggak punya infrastruktur kan, PPK nggak ada, PPS nggak ada, pantarlih juga nggak ada. Jadi yang ada ya hanya KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ini kan. Nah, jadi ya tapi meskipun kita memiliki banyak keterbatasan, ya kita tetap berusaha untuk memvalidasi data itu. Nah, metodenya disebut Coktas. Coktas itu pencocokan terbatas. Nah, kata kuncinya terbatas ya, dan yang terbatas. Jadi penuh dengan keterbatasan. Nah, karena itu kalau dalam coklit door to door, kalau ini ya door to door, tapi tidak bisa semuanya. Bahkan ini hanya sebagian kecil saja yang kita sampling, betul. Itu melalui Coktas ini ya kita berharap validasi data itu tetap akurat, tetap valid ya, meskipun sekali lagi dengan jumlah sampel yang sangat-sangat terbatas sekali. Seperti itu. Nah, untuk Coktas sendiri tuh Pak ada range waktunya, misalnya sebulan 1 kali atau mungkin sebulan 2 kali gitu, ada kegiatan ada? Yang jelas Coktas itu dilaksanakan jadi kan kabupaten kota itu melaksanakan pleno setiap 3 bulan sekali ya. Nah, jadi Coktas itu dilaksanakan misalnya untuk nanti ini triwulan 2 kan mereka akan melaksanakan pleno di bulan Juli ya, di bulan Juli. Nah, artinya mereka punya waktu dari mulai April ini, Mei sampai Juni awal mungkin untuk melaksanakan Coktas. Cuma kita arahkan ya kalau bisa ya di bulan Mei sudah Coktas untuk yang triwulan 2 sudah dilaksanakan, seperti itu. Oke, baik Bapak. Pak, untuk Coktas ini Bapak sampaikan kan keterbatasan nih Pak. Nah, dari Coktas tadi tuh Pak, tantangannya dari masing-masing kabupaten kota. Kalau misalkan Batam tadi mobilitas tinggi, terus daerah kepulauan pasti akan beda lagi itu. Nah, itu gimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Betul. Jadi untuk Kepri ini kan nama provinsi yang namanya saja sudah kepulauan seperti itu ya. Jadi kita pun di Tanjung Pinang ini juga tinggal di pulau sebenarnya, Pulau Bintan gitu. Pulau Bintan. Batam itu juga sebenarnya Pulau Batam. Nah,
dengan karakteristik wilayah kita yang seperti ini, tentu kan ya tadi karena ada keterbatasan sumber daya, tentu Coktas itu ini berdasarkan pengalaman kita selama 1,5 tahun melaksanakan PDPB ya. Memang sulit untuk menjangkau daerah-daerah yang masuk kategori yang misalnya masih harus nyebrang lagi ke pulau-pulau yang lebih kecil seperti itu. Jadi Coktas ya mayoritas hanya dilaksanakan di mainland, di daratan utama seperti itu. Baik. Karena memang kalau untuk nyebrang ke pulau-pulau, meskipun mungkin di sana juga ada pemilih yang datanya perlu dimutakhirkan dan perlu kita cek apakah benar seperti itu, tapi karena banyak keterbatasan, akhirnya itu tidak bisa kita capai, bisa kita laksanakan. Tapi ada juga beberapa teman-teman misalnya di Anambas itu, ya mereka berinisiatif untuk misalnya koordinasi dengan dengan mantan-mantan ad hoc kita ya, mantan-mantan PPK, PPS pada saat pilkada yang lalu untuk mengecek beberapa nama yang masuk dalam sampling tadi seperti itu. Nah, itu strategi yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota. Oke, baik. Berarti cuma ke depan ya kita sih berharap ya mudah-mudahan Coktas ini juga bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit tadi, yang masih harus nyebrang beberapa, ya mungkin nyebrang 1 jam, 2 jam gitu. Memang nanti tahun depan nggak efisiensi ya Pak? Amin. Ya kita sama-sama maklum lah. Iya Pak. Tapi apapun kondisinya, PDPB ini tetap harus berjalan, harus berjalan. Coktas sebagai salah satu metode untuk memverifikasi, validasi, akurasi data juga harus tetap kita jalankan. Kenapa PDPB ini penting? Jadi PDPB ini bukan cuma sekedar amanah Undang-Undang 7 2017 di pasal 14, 17 dan 20 huruf L. Itu kan mulai KPU RI, KPU provinsi sampai kabupaten kota. Di situ disebutkan wajib untuk memelihara dan memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar karena perintah undang-undang, tapi memang kita sama-sama paham bahwa PDPB, jadi kalau dalam konsep kepemiluannya ini kan disebut dengan continuous list ya. Jadi dalam kalau kita bicara tentang rentang waktu, dalam konteks rentang waktu penyusunan data pemilih itu ada yang disebut dengan periodic list, ada continuous list. Periodic list itu daftar pemilih hanya digunakan pada satu momen pemilu atau pilkada saja. Setelah itu sudah dilupakan, tutup buku, masukin kardus, sudah selesai. Tapi kalau kalau continuous list ini ya data pemilihnya terus dimutakhirkan secara berkelanjutan. Dan secara payung hukum itu diperkuat melalui Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum yang tadi saya sebutkan. Nah, kenapa continuous list ini dipilih untuk dijalankan? Karena memang manfaatnya banyak sekali. Pertama tentu dengan data pemilih yang terus dimutakhirkan secara berkelanjutan, potensi-potensi masalah yang mungkin ada dalam daftar pemilih itu bisa terdeteksi dan bisa diselesaikan sejak dini. Kita tahu ya selama dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, seringkali daftar pemilih jadi sumber masalah kan. Nah, tapi alhamdulillah mulai 2019 sampai kemudian 2024 daftar pemilih kita semakin baik, semakin terpercaya, gitu. Semakin sedikit menimbulkan masalah. Bahkan di 2024 boleh dibilang hampir tidak ada masalah karena daftar pemilih, terutama di Kepulauan Riau. Dan ini menurut saya ini juga bagian dari sukses PDPB juga gitu. Sukses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi PDPB ini bukan baru sekarang dilaksanakan, setelah Pilkada 2020, pilkada di masa pandemi itu juga sudah dilaksanakan PDPB. Nah, jadi saat itu juga sudah dilaksanakan PDPB, dan PDPB saat itulah yang menjadi menjadi dasar untuk penyusunan daftar pemilih pemilu 2024 seperti itu. Nah, jadi itu pertama, kegunaannya untuk meminimalisir dan menyelesaikan potensi-potensi masalah yang mungkin ada di dalam daftar pemilih. Yang kedua tentu karena ini prosesnya melibatkan banyak orang, melibatkan stakeholder, ya tentu
endingnya kita berharap tingkat kepercayaan publik terhadap daftar pemilih yang sudah baik ini itu bisa terus terjaga. Karena daftar pemilih ini kunci. Dari daftar pemilih ini kita dapat 2 informasi penting. Satu terkait jumlah TPS dan kedua terkait jumlah pemilih. Jumlah TPS itu nanti akan berimplikasi terhadap berapa TPS yang kita bentuk. Berapa jumlah KPPS yang akan kita rekrut. Berapa jumlah perlengkapan TPS yang akan kita cetak, kita siapkan, mulai biliknya, mulai kotak suaranya dan seterusnya. Nah, sementara dari jumlah pemilih itu, ini juga penting terkait dengan yang paling real itu terkait dengan berapa jumlah suara-suara yang akan kita cetak, seperti itu. Nah, jadi daftar pemilih ini penting. Tersusunnya daftar pemilih yang mutakhir, yang valid, yang akurat itu penting. Karena nanti akan berimplikasi terhadap banyak hal seperti itu. Dan ujung-ujungnya anggaran. Nah, ujung-ujungnya anggaran. Makanya dengan daftar pemilih yang terus dimutakhirkan seperti sekarang, sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan berapa kebutuhan TPS nanti di 2029 berapa. Kemudian, dan itu nanti yang tadi saya bilang implikasinya ke jumlah sumber daya manusianya, ke perlengkapan, ke anggaran dan yang lain-lain. Benar, Pak. Jadi ini seperti itu Pak. Jadi itulah pentingnya pemuktahiran data pemilih berkelanjutan itu tadi, karena itulah menjadi dasar fondasi ya Pak untuk merencanakan ke depannya. Baik dari itu sumber daya manusianya, perlengkapannya dan bahkan anggarannya juga ya Pak sudah bisa diprediksi. Nah Pak Priyo, mungkin Bapak bisa sampaikan nih Pak, seberapa besar sih Pak pengaruh masyarakat, peran masyarakat dalam proses pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini? Ya, sebenarnya kalau dibilang seberapa besar ya pasti sangat besar. Besar banget ya Pak. Cuma itu ya karena mungkin kebanyakan yang kita masih menganggap pemilu masih jauh ya, pemilu masih jauh, sehingga perhatian kita terhadap salah satunya terhadap daftar pemilih ini belum begitu intens ya. Padahal sebenarnya kalau dibilang terlalu jauh nggak juga. Jadi kalau kita bicara pemilu 2029, jangan dikira tahapan itu baru nanti akan besok mau pemilu baru hari ini kita mulai siap-siap atau seminggu sebelumnya baru mulai siap-siap. Enggak. Kalau kita kalau kita menghitung berdasarkan tahapan untuk pemilu 2024 yang lalu, maka kurang lebih pertengahan 2027, jadi sekitar bulan Juni atau Juli 2027 itu sebenarnya tahapan untuk penyelenggaraan pemilu 2029 itu sudah dimulai. Nah, jadi 2027 itu nggak lama lagi loh. Sekarang ini sudah bulan apa nih? Bulan April. Penghujung April ya Pak. Penghujung April. Setelah itu Mei, Juni, dan ya nggak sadar nanti tiba-tiba sudah 2027 dan tahapan pemilu sudah dimulai lagi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi meskipun ini sekarang belum masuk dalam tahapan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu 2029, kami menghimbau masyarakat untuk tetap aktif ya mengecek keberadaan mereka di dalam daftar pemilih. Nah Pak, tadi bagaimana cara mengeceknya Pak? Lewat cek dptonline.kpu.go.id. Oke, baik. Nanti bisa dicek di situ ya Pak. Bisa. Tinggal masukin NIK ya Pak ya. Oke, baik. Nah, teman pemilih sekarang sudah sangat mudah ya Pak untuk ngecek data kita, jadi bisa dipastikan kalau data yang disajikan atau menjadi dasar pemilu nanti adalah data yang valid, Pak. Pastikan kalau memang kita merasa sudah memenuhi syarat, terutama untuk adik-adik, teman-teman Gen Z yang merasa sudah memenuhi syarat, yang usianya sudah 17 tahun, coba deh masuk ke link yang tadi saya bilang. Cek DPT online tadi Pak ya. .kpu.go.id. Oke, nanti bisa dicek ya teman-teman ya Pak ya. Teman-teman. Enggak adik ya Pak, teman. Baik Pak Priyo, saya di sesi ini saya sangat bangga nih Pak, karena saya bisa bertemu langsung sama penulis dari buku Kotak Suara Corona dan Cangkang-Cangkang Gonggong. Kebetulan bukunya ada di belakang Bapak Pak. Wah, ini terima kasih. Berarti saya baru sadar juga nih. Ini karena sekarang saya yang jadi narasumber. Enggak Pak. Enggak, memang kami taruh di situ dan menunggu Bapak datang ke sini. Mungkin Bapak boleh ceritakan sedikit Pak tentang buku Bapak biar teman-teman pemilih bisa tahu nih gimana. Jadi ini saya ambil boleh ya? Boleh Pak, nanti balikin lagi ya Pak. Ya, jadi
Oh ya, ini buku yang saya serahkan untuk pojok literasi kita ya. Oke. Iya. Jadi ini buku yang saya terbitkan di tahun 2021. Jadi sesuai judul bukunya, Kotak Iya. Suara, Corona, dan Cangkang-Cangkang Gonggong. Iya. Jadi buku ini bercerita tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Oke. Jadi ini tidak hanya cerita tentang Kepri, tapi cerita tentang Indonesia pada saat itu juga sebenarnya. Dan di dalamnya ini tidak melulu cerita soal pilkada, soal Pemilu. soal ya pilkada. Oh, ini pada saat pilkada terutama ya Pak ya, pilkada ya Pak ya. Tentang Oke. ya tentang kerumitan-kerumitan dalam pelaksanaan pilkada, tapi apa tuh Pak? hal-hal yang bersifat personal misalnya. Iya. Itu juga ada di dalam buku ini tentang bagaimana situasi rumah saya pada saat pandemi, tentang bagaimana keluarga saya menghadapi pandemi, termasuk teman-teman saya sesama komisioner yang kena COVID pada waktu itu, termasuk saya sendiri juga yang akhirnya harus Di karantina. bukan hanya di karantina tapi dirawat di RSUP, di Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Tabib, kurang lebih selama 1 bulan pada saat itu juga ya ada paragraf-paragraf yang bercerita soal itu. Jadi kalau kita baca buku ini, kalau tidak tertarik dengan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pilkada, tapi ingin tahu tentang ingin mengingat lagi bagaimana suasana ketika itu, meskipun saya tahu tidak banyak orang yang mau ingat-ingat lagi masa-masa pandemi ya Pak. Itu ada di dalam buku ini. Itu. Nah, kenapa ada Cangkang-Cangkang Gonggong? Jadi Cangkang-Cangkang Gonggong ini, jadi gini, pada saat pengundian nomor urut paslon untuk pilkada 2020, nomor pilihan nomor urut paslon itu kita masukkan, kita selipkan di dalam Cangkang-Cangkang Gonggong. Nah, gonggong ini kan hewan endemik di Kepri ya. Jadi kalau orang datang ke Kepri kalau belum makan gonggong belum lengkap seperti itu. Kemudian yang kedua, gonggong ini juga pada saat itu menjadi maskot kita loh. Maskot Pilkada 2020. Oh, iya Pak, 2020 ya pakai ini ya Pak ya. GOSI namanya, Gonggong Demokrasi. Gonggong Demokrasi, baik. Dan kenapa pada saat itu gonggong yang kita pilih sebagai maskot? Karena memang sekali lagi ini hewan endemik dan sudah menjadi bagian dari masyarakat kita di sini, kuliner kita. Kalau kita jalan-jalan ke tepi laut juga ada gedung gonggong. Oke. Batik kita juga ada batik gonggong ya, seperti itu. Jadi ya momen pilkada sekaligus juga menjadi kesempatan kita untuk memperkenalkan hal seperti ini. Ya karena kan kalau gonggong ini juga cuma ada di Kepri ya Pak, kayaknya provinsi lain nggak ditemukan sih Pak. Betul. Makanya saya bilang tadi endemik yang hanya ada di Kepulauan Riau. Nah, jadi inilah buku yang sebagian dari isi buku ini sebenarnya awalnya itu sempat saya unggah secara online gitu Pak. Ya di dinding Facebook saya gitu. Jadi setiap selesai nulis saya upload di situ, saya unggah ke situ, saya unggah. Kemudian lama-lama saya kepikiran, ini kan bercerita tentang situasi pandemi saat itu, pelaksanaan pilkada, banyak detil-detil lah terkait situasi pada saat itu. Saya pikir ini kayaknya menarik ya Pak. Menarik daripada cuma sekedar tayang di dinding Facebook. Ya udah saya kumpulkan, saya bukukan. Jadi tinggal dilengkapi dengan beberapa hal lain. Ini jadi buku seperti ini. Oke. Jadi itulah kisah-kisah seputar pilkada dan di zaman Covid itu ya Pak. Di zaman Covid. Kenang-kenangan lah. Kenang-kenangan Covid ya Pak. Tapi ini ya Pak, ini Bapak yang menyerahkan ke pojok literasi ya Pak. Iya. Tapi kalau dikembalikan lagi nggak apa-apa ya Pak. Oke, baik Pak. Mungkin menarik sekali ya Pak terkait tadi cerita dari kita awal bagaimana PDPB itu dan seberapa penting PDPB, bagaimana peran serta masyarakat dalam PDPB, bagaimana perjalanan data itu sampai di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian tadi sempat juga kita dengar cerita terkait buku yang ditulis oleh Pak Prio, dan ini bukan satu-satunya Pak ya, ada beberapa buku lainnya ya. Ada buku kumpulan cerpen, ada buku kumpulan puisi saya, kemudian ada juga buku yang bercerita tentang pembentukan provinsi baru pasca 98, pasca reformasi. Dan insya Allah nanti
Ada lagi buku Pak? Insya Allah akan ada dalam waktu dekat akan terbit Launching ya satu Pak. lagi. Tapi kita Bisa nanti kita bahas di sini ya. Bisa? Nanti masuk ya Pak. Boleh Pak, ini kita buat segmen khusus launching buku Bapak. Launching buku. Tapi dapat 2 ya Pak untuk pojok literasi Oh ya. iya, sama untuk Ayu gitu. Iya. Untuk Ayu juga Pak. Karena Ayu juga baca cerpen Bapak kemarin. Ada bagus, suka baca cerpen, keren sih. Terus Pak, baik Pak, balik lagi nih Pak. Mungkin karena kita sudah sampai di penghujung layar demokrasi, Bapak mungkin bisa sampaikan closing kepada generasi muda atau kepada masyarakat terhadap kesadaran sebagai pemilih. Iya, singkat saja ya yuk. Boleh, Ya Pak. mudah-mudahan kualitas demokrasi kita pada masa-masa yang akan datang terus membaik. Amin. Angka partisipasi pemilih kita untuk pemilu 2029 bisa lebih baik dan lebih meningkat, meskipun sekarang juga sudah tinggi Tinggi ya, Pak, ya. Sudah tinggi. Bisa 100% ya Pak. Hampir 80-an% lah ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa 100%. bertambah lagi seperti itu. Dan salah satu bentuk kepedulian itu hari ini pun juga bisa kita tunjukkan dengan menaruh perhatian terhadap proses pemutaran data pemilih berkelanjutan. Jadi sekali lagi kami berharap ada peran aktif dari masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap data-data pemilih yang kita mutakhirkan secara berkelanjutan itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Prio Terima atas kasih. waktunya Ayo. mampir ke layar Senang demokrasi. sekali. Nanti next kan kita mau bawa ke segmen untuk buku ya Pak. Oke, saya tunggu undangannya aja nanti. dari Siapa? Ayu. Nanti disejalankan dengan PDPB TW semester 1 provinsi mungkin Pak. Oke, boleh. Berarti sekitar bulan Juli ya. Berarti saya harus segera Launching Pak. launching buku ini. Oke, baik, teman pemilih, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya data pemilih yang akurat dan muktahir. Terima kasih telah menyimak layar demokrasi dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Saya Ayu, host layar demokrasi undur diri. Layar demokrasi, teman setia, pemilih cerdas. Bye-bye.